Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita jumpa kembali di modul 6. Modul 6 akan berbicara tentang kepemimpinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepemimpinan merupakan salah satu tonggak dalam menjalankan tata kelola atau administrasi pendidikan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mengupas pola kepemimpinan apa yang sesuai, yang relevan, yang kita butuhkan saat ini. Nah, di dalam modul sudah saya sajikan beberapa gaya kepemimpinan. Nah, sebagai video pengantar, saya akan mencoba untuk memberikan, penjelasan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional. Sebagaimana namanya, bahwa kepemimpinan transformasional ini adalah di mana seorang pemimpin selalu menjadi pembeda, selalu menjadi, pembuka atau inovator bagi anggota organisasinya. Terutama pada saat-saat mereka sedang mengalami, keterbatasan atau sedang menemukan jalan buntu untuk menjalankan organisasinya. Nah, oleh karena itu, kepemimpinan transformasional ini, juga merupakan pola kepemimpinan yang adaptif dengan berbagai macam perubahan mutakhir. Kawan-kawan ketahui semuanya bahwa, kita sekarang berada di, era revolusi industri 4.0. Salah satu karakteristik dari revolusi 4.0 adalah terjadi disruptif di banyak sektor kehidupan, baik di sektor, kehidupan sehari-hari yang berdampak pada perubahannya perilaku manusia, maupun pada sektor, dunia kerja yang berdampak pada, hilangnya, pekerjaan-pekerjaan dan juga timbulnya pekerjaan-pekerjaan baru, dan juga tentu saja perubahan di sektor pendidikan, yaitu, di mana pendidikan dituntut semakin terintegrasi dengan, teknologi. Nah, untuk menyongsong atau merespon semua itu, maka kita butuh pemimpin yang transformasional, pemimpin yang bisa menjadi pembeda di tengah-tengah kita, pemimpin yang bisa menghadirkan perubahan bagi diri kita, dan pemimpin yang adaptif serta berpikiran terbuka dan tidak alergi dengan perubahan-perubahan. Nah, tidak zaman lagi, kita, dipimpin oleh seorang pemimpin yang, berpikiran sempit dan anti perubahan. Nah, di sini pemimpin transformasional melihat segala perubahan itu ibarat tangga untuk melakukan perbaikan atau pengembangan kapasitas organisasi. Misalkan saat ini ada, pandemi, maka itu digunakan sebagai tangga untuk membangun, tata kelola pendidikan yang berbasis daring dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwa saat ini semua, sekolah hampir dipaksa untuk melakukan pembelajaran daring. Itu kita melihat dari sisi positifnya, walaupun ada pandemi, tapi itu menjadi tangga kita untuk step naik ke atas. Pembelajaran daring yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang utopis, mimpi yang sulit diwujudkan. Tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya perubahan yang mendasar seperti yang kita alami saat ini, maka semua kita bisa mewujudkan pembelajaran daring. Nah, itu adalah karakteristik pemimpin yang transformasional. Pemimpin yang transformasional itu pemimpin yang tidak akan kehabisan, jalan keluar. Segala, dinamika yang ada di lapangan semuanya, dilihat dari sisi positifnya. Nah, berbicara tentang kepemimpinan transformasional, ada salah satu contoh eksemplar yang bisa kita jadikan, contoh bagus. Kawan-kawan sekalian, saya kira kita kenal semuanya ya. Ini ceritanya melegenda, yaitu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini adalah raja atau pemimpin pasukan yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad melalui hadisnya pernah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya raja adalah raja yang nanti bisa menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan atau tentara yang nanti bisa menaklukkan, Konstantinopel. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Sebelum Muhammad Al-Fatih, banyak sekali raja yang ingin menaklukkan Konstantinopel, tapi selalu gagal. Nah, yang menarik adalah, eee,
bagaimana proses penaklukan Konstantinopel itu. Sehingga Sultan Al-Fatih beserta pasukannya itu menyandang atribut sebagai sebaik-baiknya raja dan sebaik-baiknya tentara. Nah, kawan-kawan sekalian, kita ketahui bahwa Konstantinopel itu posisinya berada di antara benua Asia dan benua Eropa. Mereka menguasai selat yang menggabungkan dua benua ini. Dan ini adalah menjadi transportasi perdagangan antara benua Eropa dan benua Asia. Begitu juga sebaliknya, benua Asia ke benua Eropa. Jadi posisi Konstantinopel pada saat itu sangat strategis sekali karena menguasai jalur perdagangan. Setiap penguasa ingin menguasai daerah ini. Tapi persoalannya adalah dengan posisinya yang ada di selat membuat Konstantinopel ini memiliki pertahanan alami yang tangguh sekali. Berbagai macam penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya selalu gagal dan mereka memiliki pertahanan yang memanfaatkan alam. Jadi posisi belakangnya kanan kirinya adalah gunung, posisi belakangnya itu selat dan posisi depannya itu juga selat. Nah, setiap penyerangan itu aksesnya hanya satu, yaitu dari depan sini. Begitu pula dengan pasukan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud II. Berminggu-minggu juga gagal menaklukkan benteng Konstantinopel. Kapal Sultan Mahmud II hanya berhenti di garis merah ini saja. Tidak bisa mendekati ke benteng, tidak bisa melakukan serangan langsung. Karena apa? Di sini dipasang rantai. Rantai yang terendam yang mengapung di air sehingga kapal-kapal tidak bisa mendekat. Penyerangan darat pun selalu gagal karena bentengnya tinggi. Satu-satunya titik terlemah adalah berada di posisi belakang benteng ini. Di sini tidak ada penjagaan yang ketat karena semuanya dipusatkan di depan. Berminggu-minggu pasukan Sultan Al-Fatih juga kelelahan, letih sebagaimana manusia pada umumnya, dan akhirnya hampir putus asa, hampir putus asa. Nah, disinilah pentingnya peran seorang pemimpin. Mahmud Sultan Mahmud II atau Muhammad Al-Fatih, di sini dia memiliki kemampuan berpikir out of the box, berpikir di luar nalar banyak orang pada umumnya. Sehingga dia memiliki strategi. Strategi yang menurut semua orang pada saat itu tidak mungkin terpikirkan oleh siapapun. Tidak hanya tidak mungkin terpikirkan oleh pasukan Bizantium, bahkan oleh pasukan Sultan Al-Fatih sendiri pun mereka nggak punya pikiran akan melakukan hal itu. Apa itu? Yaitu pada tengah malam, pada suatu malam, Sultan Mahmud Al-Fatih memerintahkan seluruh pasukannya untuk memindahkan kapal-kapalnya melalui jalan darat. Jalan darat ini bukan jalan aspal yang biasa, tapi jalan perbukitan. Ada menanjak, ada turun, ada menanjak lagi. Nah, itu Sultan Al-Fatih lakukan bersama pasukannya. Jadi pada saat malam itu mereka melewati perbukitan ini dengan mengangkut atau mendorong kapal-kapalnya melalui jalan darat ini. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya perjalanan yang ditempuh oleh pasukan Sultan Mahmud Al-Fatih. Nah, penjaga di sini pada tengah malam tuh bukan tidak melihat ada pergerakan, tapi melihat ada pergerakan. Tapi mereka merasa tidak mungkin ada kapal melewati perbukitan itu tidak mungkin. Akhirnya itu mereka abaikan. Karena apa? Mereka berpikir di dalam kotak. Mereka berpikir sebagaimana orang pada umumnya berpikir. Jadi mereka mengabaikan saja kalau misalkan tengah malam itu ada pergerakan seolah-olah dari jauh kejauhan ada pergerakan. Karena mereka anggap itu tidak mungkin, paling angin. Nah, pada keesokan harinya baru mereka kaget. Ternyata pasukan Sultan Mahmud Al-Fatih sudah berada di sisi belakang mereka dan sudah siap menyerang ke jantung pertahanan dari kerajaan Bizantium. Dan inilah yang menjadi puncak penaklukan kerajaan Bizantium. Setelah seluruh 70 kapal Al-Fatih itu berada di selat yang ada di titik jantung pertahanan kerajaan Bizantium, maka seketika mereka bisa ditaklukkan dengan mudah secara keseluruhan. Dan kita tahu bahwa akhirnya
benteng ini pun bisa dimasukin. Nah, kalau tidak melalui ini, pasukan dari, Sultan Al-Fatih ini susah menebus. Mau ke sini ada rantai, di sini juga benteng, jadi mereka tidak ada jalan, masuk untuk menyerang Bizantium pada saat itu. Nah, dengan, eee, dengan kehadiran Sultan Al-Fatih, dengan pikiran-pikiran yang transformasional tadi itu, maka mengubah keadaan yang dari keadaan yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan, dan ini berbuah dengan keberhasilan. Nah, itu adalah cerita heroik tentang salah satu, dampak signifikan yang diakibatkan oleh pemimpin-pemimpin transformasional dalam sebuah organisasi. Nah, dalam konteks saat ini, kepala sekolah yang transformasional akan jauh lebih unggul dibanding dengan kepala sekolah yang berpikir di dalam kotak. Karena, kita ketahui bersama berapa banyak sebelumnya kepala sekolah yang resisten atau bahkan sampai sekarang mereka masih resisten dan denial dengan, tuntutan pembelajaran daring dan juga pengembangan teknologi dalam, dunia pendidikan. Karena bagi mereka menafsirkan bahwa pendidikan adalah proses tatap muka, pendidikan adalah, proses interaksi secara langsung antara guru dan siswa. Nah, saya mengajak kawan-kawan sekarang, harus berpikir, out of the box, harus berpikir transformasional, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadirkan proses pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik kita. Sekian dari saya sebagai pengantar, silakan dilanjut membaca modul-modul yang ada dan, saya mohon maaf karena video ini sampai ke kawan-kawan, telat, posisi saya sekarang sedang ada di luar kota dan, untuk tugas baru akan saya submit, hari besok, dan tetap waktu mengerjakannya 24 jam. Sekian dari saya, selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat, dan, mari kita semuanya komitmen menjadi pemimpin-pemimpin transformasional sesuai dengan porsi kita masing-masing. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.